Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita semua untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngopi yuk! Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Pagi yang berbahagia ini. Bahagia, semangat ya Bapak Ustadz. Harus semangat terus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semangat ya Ibu. Semangat walaupun kita selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pagi, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama Bapak Guru kita. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema yaitu bahagia dunia dan akhirat. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan ya Bapak Ustadz ya. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang materi kita yaitu bahagia dunia akhirat. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang bahagia dunia akhirat bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Silakan Bapak Ustadz. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Jamaah semua yang dimuliakan Allah dan juga segenap pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pagi ini kita akan ngaji tentang bahagia dunia akhirat. Kalau dulu ada lagu Pacar Dunia, ini dambaan kita semua. Pengennya dunia bahagia, akhirat bahagia. Bahkan dulu zaman saya sekolah itu kalau disuruh moto, nulis moto gitu kan. Muda poya-poya, tua kaya raya, istri cantik jelita, matri masuk. Nah iya, enak banget. Di ayat yang qari'ah tadi dibacakan dan doa hafalan kita, doa andalan kita, doa gacuan kita, ya. Rabbana
Hafal ya? Padahal itu Al-Baqarah ayat 200 sekian loh. Hafal. Ya Allah, luar biasa. Doa ini begitu masyhur. Doa ibarat obat mah, segala obat penyakit. Dibaca lagi seneng yo pantes, dibaca lagi susah yo pantes. Dalam doa ini ada 3 permohonan kita, yaitu Rabbana, ya Tuhan kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya, kehidupan sekarang di dunia, hasanah, bahagia. Dan juga nanti wafil akhirati, di akhirat nanti juga hasanah, bahagia. Apakah hanya itu? Ya enggak. Permintaan yang ketiga, waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Lah bahagia dunia akhirat itu yang bagaimana? Ada satu hadis, walaupun hadis ini disinyalir sanadnya dhaif, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang menandakan orang itu bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Orang yang punya pasangan hidup yang solih. Kalau ya perempuan, kalau laki-laki ya tentu punya istri yang Ibu-ibu insya Allah semuanya solihah Bu ya. Kalau di sini insya Allah. Orang yang punya pasangan hidup soleh dan solihah, wis itu bahagia dunia akhirat. Solih itu artinya al-qaim bihukukillah wa ukukil ibad. Solih atau solihah itu artinya orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Ibadahnya tekun, kerjanya rajin. Soleh. Cuman sujud sholat tekun tapi kerja males, bukan soleh namanya. Atau sebaliknya, kerjanya getol, sholatnya enggak, yo bukan soleh namanya. Maka harapan dambaan kita semua, pasangan hidup kita itu ya soleh, atau kalau saya jangan soleh, mau kok soleh. Yang pertama, yang kedua, wa auladuhu abraran, putra putrinya yang baik-baik. Terus kayak putra putri Nabiullah Ibrahim, wong ditawarin mau disembelih aja siap Pak. Anak Nabi Ibrahim. Insya Allah anak kita ya, kalau Neng beliin ke warung, siap Mak. Jangan Mak tanggung nih Mak, syuting baru dapat sepotong nih Mak. Kemudian yang ketiga, wa khulata'uhu sholihin. Ia tinggal di sekelilingi oleh orang-orang yang baik, temannya orang-orang baik. Ia tinggal kebetulan ia di tempat yang membantu ia menjadi tambah baik. Wis itu bahagia dunia akhirat. Punya tetangga orang baik, kita di lingkungan kita orang-orang baik. Baik dari sisi ibadah pada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ia mencari rizkinya enggak repot-repot. Kalau perlu ya rezekinya ada di rumah. Ya sekarang alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi ya, online. Tapi yang ngasihin duit jangan ngabisin duit. Lah ya, punya pasangan hidup solehah, anak-anak pinter-pinter baik-baik, lingkungan baik, rezekinya lah insya Allah bahagia dunia akhirat insya Allah. Monggo dilanjut Bunda. Baik, istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Baik ibu-ibu yang ingin bertanya nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Siapa ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Iya silakan, sebutkan namanya ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buning dari Villa Mahkota dari pengajian Al Muhajirin. Mau bertanya Bapak Ustadz, apa saja yang kita lakukan untuk memperoleh dunia dan akhirat? Terima kasih, semoga jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab nanti ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan siapa yang ingin bertanya lagi? Iya, silakan Ibu. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suprapti dari Majelis Taklim Al Muhajirin Villa Mahkota Indah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah kebahagiaan dunia itu berpengaruh dengan kebahagiaan akhirat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Siap. Insya Allah langsung dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz dijawab pertanyaan dari para jamaah sekalian. Iya. Baik, pertanyaan pertama, apa aja yang kita lakukan biar bahagia dunia akhirat? Ya, apakah kebahagiaan dunia akan terus berlanjut berpengaruh ke kebahagiaan akhirat? Yang pertama, bahagia itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka untuk memperoleh bahagia, kita harus pinter-pinternya memanage hati kita, yaitu dengan dua hal. Kalau di dunia ya, yaitu syukur dan sabar. Problem hidup itu solusinya aslinya cuma dua. Lagi banyak duit, syukur. Enggak punya duit, ya kan itu ya. Lagi sehat, syukur. Lagi sakit, ya kan intinya itu ya. Lah kalau dibalik, wah repot Bu. Mohon maaf. Kita ini yang diciptakan oleh Allah punya fisik beda-beda. Ada yang oversize, kelebihan. Nggak usah berpikir, coba kalau sebadan saya kurus. Yang kurus nggak usah berpikir, coba badan saya gemuk, nggak usah. Terus pokoknya terima. Kalau dikasih badan kok agak lebih, alhamdulillah. Biar nggak punya duit, orang nyangkanya banyak duit. Hati bahagia Bu. Yang mohon maaf, yang badannya kok ngepres. Alhamdulillah, kalau bikin seragam yang lain 3 meter, saya setengah meter juga cukup. Bahagia. Kita itu nggak usah membayangkan apa yang dimiliki oleh orang. Kalau sekedar membayangkan ya monggo lah, untuk memotivasi kita, memacu kita. Tapi nggak usah terlalu coba saya kayak itu. Nggak akan bahagia selamanya. Bahagia itu adalah ya tadi, kalau nggak sabar yo syukur. Udah cuma dua itu bahagianya dunia. Lah apakah terus nanti berlanjut di akhirat? Ya iya, wong doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Lah kalau akhirat itu kan tentu tiketnya kita raih dengan ibadah yang mahdoh, yang langsung pada Allah, yang ghairu mahdoh. Lah maka kebahagiaan itu kita berusaha kita dapatkan di tempat atau di saat kita melakukan kebaikan. Biar kebahagiaan ini terus berlanjut sampai ke akhirat. Usahakan ketika kita lagi berbuat baik ada bahagia di sini. Ketika Ibu datang ke majelis taklim itu kira-kira ada bahagia enggak? Oh, berarti insya Allah lanjut ke sono. Ketika Ibu menjalani tugas sehari-hari di rumah, itu ada rasa bahagia apa gerendeng? Nah, insya Allah nanti berlanjut ke sono. Tapi kalau lagi gosok, lagi nyuci, takutnya yang Ibu jalani capek-capek itu nggak ada pahalanya, sia-sia.
Maka setiap pekerjaan yang kita jalani ada rasa bahagia di sini, itu yang akan kebahagiaan itu berlanjut sampai ke akhirat. Orang itu kadang banyak yang mencari bahagia di tempat-tempat maksiat. Itu karena mereka nggak menemukan bahagia di tempat taat. Mereka akan datang ke tempat dugem untuk nyari bahagia karena mungkin mereka di masjid nggak menemukan bahagia. Di masjid itu kesannya serem, angker, hanya untuk 70 tahun ke atas. Sehingga kalau ada bocah kecil masuk, wah wes, mereka nggak bahagia. Usahakan sebahagia dimanapun yang menyebabkan kita taat, bahagia. Insya Allah bahagian itu akan nyambung dunia dan akhirat. Insya Allah. Monggo dilanjut. Istirahat dulu ya Bapak Ustadz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita bermanfaat untuk kita sehari-hari. Dan nanti di penghujung acara akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz dari tema bahagia dunia akhirat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk meraih bahagia dunia, meraih bahagia akhirat yang merupakan itu dambaan semuanya. Orang itu kadang dibela-belain ngeluar duit banyak, pergi ke tempat yang entah jauh, itu untuk nyari bahagia. Lah kalau memang diperlukan, nggak ada larangan dalam agama kita. Tetapi alangkah baiknya kalau bahagianya hati ini kita dapatkan atau kita peroleh di tempat-tempat yang berpotensi untuk mendatangkan pahala. Jangan sampai kita untuk bahagia saja harus syaratnya punya rumah lantai 6. Lantainya yang 6, bukan tingkat 6, bukan. Nah, masa harus bahagia nunggu punya mobil yang rodanya 12 kontainer. Kalau dalam bahasa lain, sederhanakan keinginan. Keinginan kita itu disederhanakan walaupun kita punya segalanya, tapi keinginannya disederhanakan agar mudah untuk memperoleh bahagia. Orang itu sulit bahagia karena keinginannya ketinggian. Ekspektasinya ketinggian, pengennya anaknya ranking 1, lemaknya ranking 46. Lah kalau nggak usah bukan nggak boleh ya silahkan, kita punya cita-cita tinggi silahkan. Tapi bayangan kita nggak usah ketinggian. Ya Allah, anak saya mau nyantri, mau sekolah, udah alhamdulillah, syukur-syukur dapat. Nah gitu, jangan diuber. Seakan-akan kalau anak nilainya jeblok langsung dunia mau kiamat. Jangan ketinggian, sederhanakan keinginan, insya Allah mudah untuk bahagia. Nah kadang-kadang ada orang ketika diajak ngaji berat, diajak ngaji males, karena mereka nggak bahagia ketika ngaji. Nggak bahagia ketika ngaji itu banyak faktor. Bisa jadi karena gurunya galak, yang dibahas neraka mulu. Bahasanya neraka aja. Ya santrinya ya Allah kayaknya hidup kok. Yang dibahas kalau enggak dosa neraka, dosa neraka, dosa neraka. Yang hadir waduh neraka lagi nih mah, dosa lagi. Maka saya pribadi Bu, sesulit apapun materi yang misalnya diminta oleh panitia, akan selalu selingi humor. Agar orang itu ada rasa terkesan bahagia, apalagi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu penceramah biar bagus kayak apa, kalau monoton ngantuk.
Makanya usahakan bahagia. Ini saya ulang-ulang. Usahakan kita menemukan bahagia di kondisi yang berpotensi pahala. Ya apa saja. Banyak kok kegiatan sehari-hari kita di rumah itu yang berpotensi pahala. Ibu misalnya yang aktif di kegiatan wilayah, entah jadi apa itu posyandu, PKK, temukan bahagia di situ dengan berkumpul dengan orang-orang yang bahagia. Karena itu berpotensi pahala. Ibu yang umpama punya usaha rumahan yang itu potensi membantu suami, itu sedekah terbesar ibu kepada suami, itu berpotensi pahala. Usahakan bahagia di situ. Kita ngaji apalagi, kegiatan apa saja, usahakan ada bahagia di sini. Insya Allah itu akan terus berlanjut, bukan hanya di dunia saat ini, tapi juga akan di akhirat. Lah kalau kebahagiaan cuma di dunia, itu kebahagiaan yang malah berpotensi di tempat dosa. Seperti mungkin di awal tadi saya katakan ada orang yang datang ke tempat-tempat maksiat. Mereka kalau ditanya nyari bahagia. Mereka membayar minuman yang segelas ini sampai katanya konon cerita orang-orang itu sampai ratusan ribu. Yang dicari apa? Bahagia. Karena mungkin mereka di rumah enggak bahagia. Di tempat ibadah enggak bahagia. Di lingkungannya enggak bahagia. Di tempat kerjanya enggak bahagia. Maka mereka mencari bahagia di tempat maksiat. Yang menciptakan bahagia itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau kita selalu cap sampai mati gak bakalan bahagia. Aduh, sampai mati gak bakalan bahagia. Maka usahakan bahagia. Bahagia Bu pagi ini ya. Alhamdulillah. Nah kalau bahagia kan saya juga ikut bahagia. Kurusinpo ya insyaallah ikut bahagia. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.